ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والعين قد نعست ولا يرى ظله بالشمس والمؤمنات الشيخ اللهم رب أرواحنا الحبيب
عبد الرحمن بن أحمد السلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام شيخنا وربي أرواحنا كيف يجي يرد من جهة الخير وإلى المعلم فضلنا الشيخ زيد بن عبد العزيز الغيبري الشامي ورسولهم وفروعهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد بيده بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإعدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقنوت في اعتدال آخر الصبح ووتر نصف الأخير من رمضان. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت. أستغفرك وأتوب إليك. ويجزي آية فيها دعاء إذ قصده وكذا يجزي دعاء أحضر ولو غير معذور وقيام له وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بعده لا قبله. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله: وعلى من نفع
به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقنوت في اعتدال آخر صبح ووتر نصف أخير من رمضان. Yang termasuk sunnah abad ada dua ya, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad adalah sunnah-sunnah yang manakala kita tinggalkan sengaja atau kelupaan maka disunnahkan, bukan diwajibkan, maka disunnahkan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua sunnah hayat. Sunnah hayat, sunnah-sunnah yang manakala kita tinggalkan sengaja atau kelupaan maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi bedanya, kalau sunnah abad kita tinggalkan maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah hayat tidak disunnahkan. Dan yang termasuk sunnah abad adalah kunut pada iktidal rakaat terakhir subuh. Makanya di semua masjid, semua musalla yang bermadhab kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pasti waktu salat subuh membaca doa kunut. Kenapa demikian? Membaca doa kunut dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah adalah termasuk sunnah abad. Wa witri nisfin akhirin min Ramadan, dan membaca doa kunut di pertengahan terakhir dari bulan suci Ramadan. Berarti udah masuk malam ke-16 tuh. Masuk malam 16 maka kita disunnahkan membaca doa kunut. Membaca doa kunut pada malam 16 Ramadan juga hukumnya bukan rukun, tapi hukumnya adalah sunnah abad. Misalnya kita kelupaan subuh, pas rakaat yang kedua iktidal, langsung kita sujud, udah nggak perlu balik. Kenapa demikian? Karena membaca doa kunut itu hukumnya adalah sunnah. Tapi ingat, nanti sebelum salam ada kesunnahan untuk apa? Melakukan sujud sahwi. Yang belakang mesti paham, mesti ngerti. Jangan nggak ngerti, ucapin subhanallah. Begitu ya. Contohnya sih sembahyang maghrib, pada tahun lalu saya seperti ini. Ada kelupaan rakaat yang kedua, nggak baca tasyahud awal, berdiri makmum karena nggak ngerti baca kalimat apa? Subhanallah. Tuh yang ngerti itu, ngerti. Kalau ngerti dia paham. Oh ini pada Imam Syafi'i tasyahud awal rakaat yang kedua bukan rukun, tapi rukunnya apa? Sunnah abad. Makanya sebelum salam anda melakukan sujud sahwi. Itu bedanya antara yang ngerti dengan apa? Yang ngerti. Contoh kali-kali yang bilangin walau dhalin. Antara walau dhalin dengan amin itu jelas di kitab-kitab ulama kita dalam banyak kalimat Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah disunnahkan di sana ada sattah latifah, diam sebentar sekedar mengucapkan subhanallah. Setelah diam sebentar baru bersama-sama antara imam dengan makmum mengucapkan kalimat apa? Amin. Karena nggak ngerti gitu. Karena nggak ngertinya sebab kamu apa? Belajar tuh. Ibadah gitu ya. Ibadah. Contoh lagi yang kedua, ada kesunnahan setelah kita berjamaah, selama imam masih ada di mihrab, maka sunnah si makmum untuk tetap duduk di tempatnya. Jangan apa? Jangan bangun. Ini baru salam yang pertama udah bangun. Kalau anak kecil nabut deh dia, gua bangga deh. Gua bangga. Apa gitu? Sebentar, nggak lama, nggak sampai setengah jam kita baca kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq, baca an-nas, baca al-fajja'akum, baca doa bareng-bareng, selesai baru karena nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak punya apa? Nggak mau ilmu, nggak mau belajar di situ.
Semua rata, masjid, musola rata semua begitu. Tahu kenapa? Karena nggak mau belajar gitu. Tapi kalau udah belajar nanti, walau diam sebentar dulu, baru bersama-sama imam dengan mengucapkan kalimat apa? Amin. Pun yang mau belajar setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, duduk bareng-bareng dengan imam baca zikirnya sampai imam selesai, imam bangun baru dia bangun. Makanya kita bisa mengetahui dunia ini miniatur akhirat. Dunia ini miniatur akhirat. Seberapa amal soleh yang kita kerjakan, itulah nanti yang kita akan dapatkan di dalam barzakh kita. Jadi semakin maksimal ibadah kita di dalam dunia, semakin banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir zamannya udah akhir zaman. Kalau kita tawarin zikir. Contoh di sini malam Jumat bahasa sepeda sore di sini. Yasin dan Amin, Al-Kahfi. Kira-kira berapa ribu orang sih datang? Coba deh di Masjid Al-Istiqomah setiap malam Jumat bagi-bagi sembako. Satu orang dan 1 juta. Dapat orang sampai keluar uang tuh. Tapi dapat pahala dari Allah dengan kerjain sunnahnya Rasulullah SAW. Baca Yasin bareng-bareng, baca surah Al-Kahfi, baca maulid bareng-bareng, kan semua pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap aja tenang baik. Makanya nggak takut nanti setelah berpulang ke rahmatullah apa yang dia bawa. Nggak takut setelah berpulang ke rahmatullah apa yang dia bawa. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang kaya duitnya banyak, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mau yang alim ilmunya banyak semudah, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang badannya seger buger, yang badan berotot, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali amal soleh yang dibawa di alam barzakhnya. Jadi mengerikan di alam barzakh kalau kita sekarang nggak nabung untuk akhirat kita. Nasihat. Jadi sunnah baca doa kunut dalam madhab kita tadi pertama pada iktidal terakhir rakaat kedua subuh, yang kedua adalah pada malam 16 daripada bulan suci Ramadan. Contohnya apa dalam Quran? Allahumma hdini fi man hadait, ya. Kalau kita jadi imam berarti bacaannya ganti ya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Nah, pas kalimat-kalimat wa qina syarra ma qadait, si imam baca pujiannya dari fa innaka taqdi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik sir pelan-pelan ya. Dari pas kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik, si imam baca pujiannya sir pelan-pelan dan si makmum sunnah juga baca secara pelan-pelan ya. Tetapi dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah, bila mana kejadian ini kasusnya, ulama kita sudah menuliskan di kitab-kitab para ulama kita dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bila mana terjadi kasus si imamnya pada waktu membaca pujian tadi secara jahar, kan tadi secara apa tadi? Sir. Imam baca pelan-pelan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai kalimat astaghfirullah wa atubu ilaik. Makmum juga baca pelan-pelan. Nah, kasusnya berkembang. Bila mana si imam membaca secara jahar kalimat tadi, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, si makmum membaca kalimat asyhadu, gitu ya. Jadi kalau terjadi kasus bila ada si imam yang baca kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik jahar dia, maka kita selaku makmum baca kalimat apa? Asyhadu.
tujzi ayatun fiha du'aun in qasadahu. Dan cukuplah membaca satu ayat padanya doa jika dia meniatkan sebagai doa kunut. Jadi gitu. Jadi nggak mesti dengan kalimat tadi, nggak mesti dengan kalimat apa? Allahumma hdini fiman hadith sampai kalimat astaghfiruka wa atubu ilaik. Misalnya ada orang yang baca akhir surah Al-Baqarah, misalnya dengan kalimat doanya, dengan kalimat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, terus sampai habis ya, sampai kalimat fansurna 'alal qaumil kafirin. Diniatin dengan baca doa tadi, niatnya membaca doa kunut, maka sah dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu. Jadi nggak mesti membaca dengan kalimat doa tadi. Baca doa apapun dengan ayat yang manapun, selama itu mengandung doa dan diniatkan sebagai kunut, maka hukumnya sah sebagai kunut. Misalnya baca kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diniatkan sebagai kunut, maka dihukumkan sah. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.